أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan wa kaffatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada biduhudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghadirkan bentuk kesalehan sempurna serta paripurna bagi manusia beragama. Salah satunya berupa kesalehan vertikal dengan menjalankan ibadah dan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalehan horizontal dengan membangun hubungan sosial yang solid dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup dan dengan alam semesta. Kesalehan sosial ini bahkan terlihat lebih kompleks dan berlapis-lapis melebihi kesalehan vertikal. Namun demikian, kompleksitas ini bukan untuk berkata bahwa satu kesalehan lebih penting atau lebih mulia dari bentuk kesalehan lainnya. Keduanya bersifat komplementer dan wajib terpenuhi. Kesalehan sosial ini tidak hanya tersimpulkan dari logika ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga ditegaskan secara eksplisit di dalam riwayat-riwayat dan konsepsi keislaman lainnya. Kesalehan sosial misalnya disebut-sebut sebagai salah satu bagian atau rukun terpenting dalam beragama, khususnya ketika dihubungkan dengan konsep trilogi Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak. Di bagian akhlak inilah
kesalehan sosial direproduksi sebagai produk keberagamaan. Produk yang baik pasti berasal dari proses yang baik pula. Akhlak sebagai produk keberagamaan pasti berasal dari proses keberagamaan, akidah dan syariah yang benar pula. Jika seseorang masih menunjukkan akhlak buruk, maka kita patut mempertanyakan kesahihan akidah dan ibadah kita. Di banyak kesempatan lainnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beberapa model kesalihan dan suluk sosial merupakan konsekuensi dari keimanan atas Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Rasulullah sering menyebutkan beberapa dimensi kesalehan serta menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di satu kesempatan Nabi menegaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, bahwa memuliakan tetangga merupakan konsekuensi keimanan. Di kali lain Nabi mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, bahwa memuliakan tetangga merupakan konsekuensi keimanan kita. Jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di konteks yang berbeda, Nabi seringkali menghubungkan orang-orang terbaik dengan praktek kesalehan dan suluk sosial dengan menyebutkan kata-kata khairukum atau khiyarukum, yang berarti orang yang terbaik di antara kalian. Di satu kali Nabi menyebutkan bahwa membayar utang secepatnya merupakan representasi orang yang terbaik. Kata Nabi, khairukum ahsanukum qada'a. Di kali lain, Nabi menegaskan bahwa orang terbaik di antara kamu adalah mereka yang selalu memberikan makan kepada orang lain. Di sini Nabi menyatakan khairukum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Di kesempatan lain Nabi tegaskan bahwa orang terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Atau mereka yang paling baik bagi keluarganya. Khairukum li ahli. Atau mereka yang paling baik pada sahabatnya. Khairul ashabi indallah khairukum li sahibih. Atau mereka yang paling baik pada tetangganya. Atau mereka yang selalu diharapkan kebaikannya. Khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Atau mereka yang panjang umur lagi penuh dengan kebaikan. Atau mereka yang memiliki hati yang mulia dan lisan yang jujur. Dan puncaknya adalah orang-orang terbaik adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jemaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua suluk dan kesalehan sosial ini merupakan bukti kuat bahwa Islam tidak hanya menekankan kesalehan vertikal dan individual semata, tetapi di saat yang sama juga mementingkan berbagai bentuk kesalehan sosial. Di sini kita dapat memahami bahwa dengan mudah konsepsi maqasidus syariah yang disusun oleh para ulama, semua ini berhilir pada misalnya maqasidus syariah model Asy-Syatibi berupa penjagaan total atas agama, jiwa, keturunan atau martabat, harta dan akal kita. Ini juga sesuai dengan konsepsi maqasidus syariah lainnya berupa keadilan, kebebasan dan perdamaian. Dari sini sejatinya kesalehan sosial serta maqasidus syariah ini membuat umat Islam mesti sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa segala perbuatan yang merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa yang dikecam keras oleh agama. Jamaah Jumat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana tindak korupsi dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umumnya. Tidak hanya itu, tindak korupsi juga akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat yang luhur. Ia kerap terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat seperti lingkup keluarga, teman bermain, lingkungan bekerja, sekolah, kantor, dan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pengelola keuangan umat dan negara. Terlepas dari bentuk korupsi yang sistemik yang dilakukan dalam proses-proses resmi di birokrasi dan pemerintahan atau non-sistemik yang dilakukan di luar jalur negara, semua bentuk kecurangan yang terkait
dengan korupsi sangat merugikan banyak pihak. Karena efeknya yang masif dan meluas, maka pantas jika tindak korupsi disepakati sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sekaligus sebagai wabah yang mesti dihadapi secara bersama. Ini sejalan dengan ide dasar yang dikokohkan di dalam The United Nations Convention Against Corruption yang diproklamirkan di Meksiko tahun 2005. Dalam konteks